Dr. Robert, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat. Ya, Dok, kita langsung ya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen seperti biasa di bagian pertama Sehat di Tengah Pandemi. Yang pertama, Dr. Robert, ada @RSM Dila. Nah, kita panggilnya Dila saja deh. Pagi dokter, Dila ini bertanya untuk ibunya. Usia ibu saya saat ini 44 tahun. Ibu saya memiliki riwayat penyakit asam lambung. Dan akhir-akhir ini merasakan tengkuk belakang terasa kaku, pinggang sebelah kanan ada sakit nyeri yang berlebihan. Itu apakah ada kaitannya dengan asam lambung yang sering kambuh ya dok? Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Silakan dokter Robert. Ya, terima kasih @RSM Dila. Jadi kalau keluhan yang dirasakan barusan, nyeri tengkuk belakang kanan kaku gitu ya, kemudian pinggang juga kaku, itu sebetulnya keluhannya lebih ke arah masalah otot kalau memang dilihat dari sistem organnya. Nah itu agak berbeda dengan keluhan asam lambung yang dialami selama ini. Oke. Tetapi ada beberapa titik di mana kalau ditanya adakah hubungan di antara keduanya, apakah masih mungkin? Jawabannya masih mungkin. Yang pertama adalah bahwa kalau keluhan tengkuknya tersebut dan pinggangnya tersebut ternyata bukan keluhan yang terkait dengan otot dan tulang gitu ya, tapi bagian dari penyakit yang manifestasi di tulang tapi dasarnya adalah psikis gitu ya. Sementara kita tahu bahwa lambung itu juga dasarnya bisa jadi faktor psikis. Jadi kalau mengkaitkan keduanya bisa jadi ada keluhan yang dirasakan oleh seseorang yang muncul di dua sistem organ yang berbeda. Yang dasarnya jangan-jangan masalah utamanya adalah masalah psikis yang tadi saya sampaikan. Atau yang kedua, misalnya keluhan nyeri tengkuk tersebut membuat yang bersangkutan minum obat nyeri. Dan obat nyeri itu kemudian mengakibatkan efek samping ke lambung sehingga membuat lambungnya menjadi semakin sakit. Di titik itu maka juga bisa ada kaitan antara keduanya. Nah, cara paling mudah adalah dipastikan dahulu apakah memang ada kelainan organ yang ada di sendi dan tulang tersebut. Kalau memang ada, ya kita anggap ini terpisah dan kita selesaikan dua-duanya masing-masing. Oke. Yang saya garis bawahi dan ini menjadi wawasan kita semua, pengetahuan kita, situasi psikis kita, stres, ada pikiran yang mengganggu, bisa kemana-mana itu ya dok. Iya, bisa ke asam lambung, terjadi. tengkuk kok terasa ada sakit dan lain-lain. Nah ini juga penting. Baik, mudah-mudahan ibunya cepat sehat lagi ya, Dila tadi ya. Yang kedua, Dr. Robert, ada Jos Siswanto. Selamat pagi dokter, usia saya 28 tahun. Sudah 5 hari terakhir ini saya mengalami sakit pinggang yang menjalar sampai ke perut. Kadang kanan, kadang kiri. Dan sering terasanya itu pada malam hari. Saya sudah pergi berobat dan juga ke dokter, sudah tes urinalisis, hasilnya banyak yang negatif, dan ada data epitel 1 strip 2. Sebenarnya sakit apa ini saya dok? Karena hasil lab juga banyak yang negatif. Terima kasih. Silakan Dr. Robert. Ya, terima kasih Jos Siswanto. Jadi saya mulai dengan hasil keluhan urinalisis dulu ya. Urinalisis itu adalah pemeriksaan urin gitu ya. Kemudian di dalam urin itu ada beberapa hal yang bisa kita periksa, apakah ada infeksi atau tidak, misalnya kemudian apakah ada perdarahan atau tidak, ini tampaknya negatif, dan ada yang epitel. Nah, epitel itu sering sekali disangsikan sebagai sesuatu kesalahan gitu ya, atau kelainan gitu ya, tapi boleh sedikit tenang bahwa epitel 1-2 itu bukan concern tertentu di dalam dunia medis. Jadi ya memang karena urin kita itu bisa meluluhkan epitel itu tembok dari saluran kemih yang memang akan dilalui oleh urin tersebut. Jadi kalau hasilnya normal dan hanya epitel 1-2 saja sebetulnya tidak menjadi concern kita secara klinis. Nah lalu apa kaitannya dengan nyeri pinggangnya? Nah nyeri pinggang itu kita lihat dari organnya bisa yang pertama dari luar dulu tulang pasti dan sendi dan otot gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ginjal yang tadi sudah diperiksa dan mungkin saja normal gitu ya, walaupun ada beberapa pemeriksaan tambahan lain yang harus kita periksa. Misalnya batu ginjal tidak akan tertangkap dengan baik hanya dari urin saja, maka harus dilakukan misalnya foto atau USG tambahan. Kemudian yang ketiga misalnya di situ ada usus, saluran cerna gitu ya, jadi perlu digali lagi apakah memang ada keluhan yang terkait dengan saluran pencernaan. Nah untuk melihat organ mana yang terdampak dari penyakitnya sehingga bisa menyebabkan si sakit pinggangnya tersebut. Jadi kalau memang masih curigai sesuatu yang berkaitan dengan ginjal, bisa ditingkatkan pemeriksaan lanjutan untuk evaluasi batu dengan misalnya USG atau foto.
Kemudian kalau kita usus ya nanti dievaluasi ususnya apakah memang ada keluhan saluran pencernaan atau tidak. Mungkin itu step-stepnya akan dilalui Mas Bayu untuk bisa evaluasi penyebabnya. Oke, ya artinya siapapun kita termasuk Josi Swanto yang pagi hari ini bertanya, kalau di satu tes belum ketemu, pelan-pelan sabar tes yang lainnya sehingga kemudian nanti akan ketahuan dan bisa ditangani. Begitu ya Dr. Robert ya? Iya Mas Bayu, betul. Oke. Sekarang yang berikut, yang ketiga, mungkin ini terakhir netizen yang bertanya di segmen ini, @Ridwan Wisnar. Ingin bertanya ini, pagi dokter, saya membaca di sebuah artikel online gejala diabetes, diantaranya atau salah satunya adalah sering buang air kecil, mudah haus, dan nafsu makannya meningkat, serta ada juga penglihatan terganggu. Nah saya 2 hari yang lalu mengalami gejala-gejala seperti itu dok, tapi gejala yang saya rasakan tidak menyerang saya secara bersamaan. Nah, jadi hari kemarin saya sering banget buang air kecil. Hanya itu saja. Besoknya nafsu makan saya terasa meningkat. Besoknya lagi saya merasa haus. Nah, gejala-gejala seperti ini datangnya tidak bersamaan. Dan apakah ini sudah termasuk saya mengalami gejala diabetes yang menyerang tubuh saya? Atau ini bukan apa-apa? Nah, saya mengalami hal semacam ini. Saya singkatkan, apakah ini ada pertanyaan juga. Dan memang akhir-akhir ini saya mengkonsumsi madu manis untuk mengobati mata saya yang mulai rabun jauh, dok. Apakah ini semua ada kaitannya dengan gejala-gejala diabetes yang saya sebutkan tadi? Terima kasih. Dr. Robert, silakan. Baik, terima kasih Ridwan Wisnar. Saya coba jawab umum dahulu, baru nanti saya lihat dari kasusnya gitu ya. Jadi memang disampaikan oleh Pak Ridwan ini edukasi juga untuk kita semua yang untuk mendeteksi dini kecurigaan diabetes mellitus. Jadi ada gejala namanya 3P gitu ya. Dampak berat badan turun. 3P itu yang pertama poliuri. Poliuri itu banyak berkemih, banyak buang air kecil gitu ya. Kemudian yang kedua polifagi, jadi banyak makan, lapar terus. Kemudian yang ketiga polidipsi, banyak haus, banyak minum gitu ya. Nah itu gejala 3P ditambah satu penurunan berat badan yang kita tidak bisa jelaskan sebabnya. Nah itu kelompok besar yang kalau kita entry-nya mencurigai, oh jangan-jangan ini adalah bagian dari gejala diabetes. Nah apakah itu harus terjadi secara bersamaan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau yang diceritakan oleh Pak Ridwan, keluhannya baru terjadi 2 hari. Biasa kita akan mengamati pada keluhan yang lebih lama durasinya. Kalau memang hal tersebut secara berulang terjadi gitu ya, dan tidak bisa dijelaskan sebabnya. Karena tadi Pak Ridwan juga sudah mention bahwa jangan-jangan ada penyebab berbeda-beda nih. Misalnya penurunan berat badannya karena satu hal yang lain gitu ya, kemudian buang air kecilnya sering karena hal yang lain, misalnya infeksi gitu, kemudian lapar terus karena hal yang lain gitu. Nah, paling mudah kalau kita kecurigaannya ada, maka silakan lakukan pemeriksaan gula darah, glukosa darah. Jadi cukup sederhana, datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah puasa dan 2 jam sesudah makan. Nah, nanti dari angka tersebut kita bisa dapat batasan-batasan untuk mengatakan, oh jangan-jangan memang betul terbukti saya sakit diabetes. Atau, oh tidak, saya tidak sakit diabetes. Berarti ada sebab lain yang mendasari keluhan yang mirip dengan diabetes yang saya alami. Mungkin itu step-step berpikirnya, Mas. Ya, terima kasih. Tapi Pak Ridwan udah bagus nih dan menjadi kewaspadaan kita kalau ada gejala-gejala seperti tadi, tapi tidak cukup di gejala tersebut. Segera periksakan diri atau tes sehingga makin yakin apakah mengalami gejala ke arah diabetes atau tidak. Nah, jadi bisa lebih tenang begitu juga kan, Dr. Robert ya? Oke. Ya, betul. Baik, Dr. Robert, kita jeda dulu. Setelah ini, Anda yang sudah bersiap di line telepon, karena sudah masuk, saya dengar ini di line telepon, bersiap untuk bisa langsung bertanya ke Dr. Robert Sinto di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Kami segera kembali usai jeda. Dan Dr. Robert, kita langsung akan bertemu dengan Ibu Sri Wahyuni di Jakarta yang sudah menelpon kita. Ibu Sri Wahyuni, Ibu Sri, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, silakan dengan Dr. Robert langsung tanya Bu. Selamat. Dokter, saya itu pernah tabrakan. Saya waktu itu sih 8 hari nggak sadar dokter. 8 hari nggak sadar. Terus saya kan dokternya dokter saraf, dokter mata, dokter THT, dokter ini kan hanya dokternya. Saya pertama kali disuntik 2 kali di leher dokter. Terus itu kan saya dalam 1 tahun saya itu minum obat terus dari pagi siang sore kebanyakan obat. Kalau telat makan obat tuh saya
tidak merasa pusing dokter, tapi merasa kayak jatuh. Terus sekarang saya merasa ini saya nggak pernah, sekarang saya belum ngecek lagi dokter, saya nggak pernah minum obat, saya minumnya jamu terus dokter. Cuman saya itu kalau ini kadang-kadang kan kayak ketusuk gitu, kalau nggak kalau nggak ini tuh saya kalau nggak pusing saya terasa kayak mau jatuh gitu loh dokter. Terus saya kira-kira boleh vaksin nggak dokter tuh ya? Oke, ada Dokter Robert, ada yang ingin ditanya dengan Ibu Sri? Mungkin cukup itu aja Pak Bayu. Makasih. Ya, baik. Ibu Sri didengarkan ya jawaban dari Dokter Robert. Silakan Dokter Robert. Ya, makasih Bu Sri. Jadi pertanyaan dasarnya adalah apakah boleh vaksin atau tidak gitu ya terkait dengan masa COVID ini. Jadi kalau yang lihat dari keluhannya Ibu saat ini sepertinya tidak ada kelainan organik sisa yang terjadi kalau melihat hanya semata-mata dari keluhan Ibu. Tapi ada satu yang mengganjal bahwa Ibu masih mengalami keluhan yang dalam arti kutip membutuhkan obat tertentu terus untuk jangka panjang. Nah, dalam keadaan seperti ini, saran saya segera kembali pada dokter saraf, dokter neurologi yang terakhir kali memeriksa Ibu. Karena dokter neurologi pasti memiliki data record apakah memang ada kelainan organik, kelainan struktural gitu ya di kepala Ibu yang akan membutuhkan obat terus jangka panjang sebagai akibat dari bekas tabrakan tersebut. Nah, kalau memang tidak ada kelainan organik sama sekali, maka Ibu akan masuk di dalam kelompok yang layak untuk mendapatkan vaksinasi. Gitu. Jadi tahapannya datang dulu ke dokter neurologinya untuk dipastikan, karena kan ini telekonsul seperti ini saya tidak tahu data record lengkapnya gitu ya, Pak Bayu, untuk keluhan neurologinya apa yang terjadi di dalam gambaran otaknya gitu, misalnya CT scan-nya atau sebagainya. Jadi segera konsultasikan lagi kepada dokter sarafnya, nanti dia akan tentukan kalau memang tidak ada kelainan struktural sama sekali, berarti Ibu masuk dalam populasi yang memang layak untuk menerima vaksinasi. Oke. Jadi kira-kira begitu ya Ibu Sri Wahyuni untuk vaksinasinya, konsultasi dulu terutama kalau dari dengar cerita Ibu, Dokter Robert sarannya ke dokter saraf. Karena masih ada, saya membahasakannya ada keliengan seperti mau jatuh. Nah itu mungkin diperiksa lebih jauh, sekalian check up begitu ya Dokter Robert ya? Ya betul. Mudah-mudahan semuanya baik, Ibu Sri Wahyuni bisa vaksinasi, itu harapan saya. Dokter Robert, saya menghadirkan satu pertanyaan dari netizen ya, di bagian akhir dari obrolan kita di saat di tengah pandemi. Ini ada netizen dengan akun @sekar5110, ingin bertanya untuk ayahnya. Ayah saya 55 tahun, berat badan 60 kg. Saat pandemi ini ayah saya sakit, tetapi keluhannya jika keluar keringat dingin, nafasnya menjadi lebih cepat. Nah, ini kira-kira penyakit apa dok? Terima kasih. Apa tuh Dokter Robert kalau begitu? Ya, terima kasih Pak Bayu dan @sekar5110. Jadi keluhannya besar, masih umum gitu ya, keringat dingin dengan napas lebih cepat gitu. Yang pertama dulu nyeri. Jadi apapun keluhan nyeri itu akan bisa mengakibatkan keringat dingin dan napas lebih cepat. Nah, nyerinya di mana tinggal dieksplorasi lebih lanjut. Nyeri apa di tempat manapun kita akan merasakan dua keluhan yang tadi dialami. Jadi clue pertama, silakan tanyakan kepada ayahnya apakah memang merasakan nyeri di satu tempat atau tidak. Nah, terkait dengan nyeri ini ada sesuatu yang life saving yang saya pikir perlu untuk kita waspadai bersama, yaitu nyeri di dada, jantung gitu ya. Serangan jantung juga bisa keluhannya seperti demikian tuh. Nyeri dada, kemudian keringat dingin gitu ya. Jadi coba cari nyeri dari segala tempat. Kemudian yang kedua, evaluasi lebih khusus pada nyeri di bagian dada, karena itu sifatnya life saving. Ada yang ketiga yang harus dieksplorasi lagi, misalnya Bapak ternyata seorang penyandang diabetes, yang kemudian gulanya ngedrop. Gula darah yang rendah juga akan bisa keluhannya tadi, keringat dingin, kemudian sesak napas juga bisa muncul. Jadi masih terbuka sekali banyak kemungkinan penyebab, tapi rule yang utama-utama yang tadi saya sudah sampaikan, coba tolong dievaluasi dulu pada ayahnya. Oke, mudah-mudahan Sekar bisa membantu ayahnya ya, atau kalau ayahnya ikut mendengarkan, nah mungkin ada penyebabnya itu sampai kemudian merasakan sesak napas dan keringat dingin keluar. Nah mudah-mudahan kemudian bisa diatasi. Dr. Robert, itu pertanyaan terakhir yang sudah dijawab juga oleh Dr. Robert. Saya terima kasih untuk waktunya dan jawaban-jawabannya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, Dr. Robert Sinto. Terima kasih, selamat bertugas dan salam sehat.